Perkenalkan, nama saya Sherly Juliani dengan NIM 25090097 dari Prodi D4 Teknik Informatika kelas 1C. Di sini saya akan membahas tentang mengenal internet, intranet, extranet, VPN, ISP, dan TCP/IP. Kita masuk ke materi pertama, yaitu perbedaan internet dan intranet. Secara harfiah, internet itu adalah kependekan dari internet network, ialah rangkaian komputer yang terhubung menerusi beberapa rangkaian. Atau bisa kita simpulkan saja, internet adalah jaringan komputer yang mampu diakses dimanapun dan kapanpun tanpa ada batasannya. Intranet adalah sebuah jaringan private network yang menggunakan protokol-protokol internet TCP/IP untuk membagi informasi rangkaian perusahaan atau operasi dalam perusahaan tersebut kepada karyawannya. Yang berarti internet itu bisa diakses oleh semua orang, dan intranet itu hanya orang-orang tertentu yang memiliki hubungan dengan organisasi atau perusahaan tersebut yang bisa mengakses jaringan intranet tersebut. Contoh internet itu adalah website, email, sosial media. Website adalah kumpulan halaman di internet yang berisi informasi, dan kita bisa mengaksesnya kapanpun, seperti di aplikasi seperti di Chrome atau Firefox. Email biasa digunakan untuk mengirim dan menerima pesan digital secara cepat melalui internet. Bisa juga dilampirkan dokumen, foto, atau file lain. Media sosial memungkinkan pengguna berinteraksi, berbagi foto atau video, dan membangun komunitas secara online. Contoh intranet adalah portal karyawan perusahaan, sistem informasi akademik, jaringan rumah sakit, atau sistem manajemen sekolah. Bisa kita ambil dari sistem informasi akademik atau akun Siakat. Tidak semua orang bisa mengakses atau login ke sistem informasi akademik atau Siakat tersebut, karena untuk login ke akun tersebut juga memerlukan verifikasi atau data password dari mahasiswa atau pengguna tersebut. Jadi tidak bisa semua orang mengakses layanan akun Siakat ini. Lanjut, perbedaan internet dan extranet. Perbedaan internet dan extranet. Internet adalah jaringan global yang terbuka dan menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal ya. Extranet adalah perpanjangan dari intranet perusahaan yang secara opsional membagikan sebagian informasi internalnya dengan jaringan eksternal. Informasi yang dibagikan ini dapat mencakup informasi produk, penawaran layanan, file, dan database yang diperlukan oleh pengguna telepon seluler. Pelanggan atau karyawan yang dapat diakses dari jaringan lain atau internet. Firewall melindungi jaringan internal dari akses eksternal dan membatasi akses ke jaringan internet untuk layanan tertentu yang dapat diakses dari internet. Contoh extranet, portal karyawan atau vendor perusahaan, portal pelanggan bank atau layanan keuangan, sistem pelacakan logistik.
Sebenarnya dari ketiga jaringan ini tidak ada kelebihan dan kekurangannya ya. Tapi karena semua jaringan ini berfungsi sesuai kebutuhan masing-masing. Tapi di sini kita simpulkan sedikit kekurangan dan kelebihan dari ketiga metode ini. Yang pertama, internet, akses informasinya tanpa batas ke seluruh dunia, memudahkan komunikasi global, mendukung bisnis online dan transaksi digital. Internet memiliki kelebihan dapat diakses dan mampu mendukung untuk membangun bisnis online dan memudahkan transaksi. Tetapi itu juga rentan terhadap kejahatan siber. Banyak informasi yang tidak akurat atau palsu bisa menyebabkan ketergantungan dan pemborosan waktu. Karena internet tidak memiliki keamanan yang khusus, jadi keamanan data tidak terjamin dan bisa kapanpun diakses oleh orang-orang lain. Intranet termasuk jaringan yang aman karena hanya untuk anggota internal. Mampu memudahkan koordinasi dan berbagai dokumen. Antar karyawan, meningkatkan efisiensi kerja, dan memungkinkan internal. Kekurangannya, aksesnya terbatas, hanya di dalam organisasi saja. Biaya instalasi dan pemeliharaan cukup tinggi, butuh pelatihan bagi pengguna barunya. Extranet memperkuat hubungan dengan mitra bisnis. Kekurangannya, biaya keamanan yang cukup tinggi, karena bila keamanan tidak terjamin, risiko kebocoran data jika keamanannya tidak terjamin. Apa itu VPN? VPN adalah singkatan dari Virtual Private Network atau jaringan pribadi virtual. Cara kerja VPN yaitu mengenkripsi data bahkan sebelum IP atau ISP internet atau Wi-Fi kamu mendeteksinya. Jadi pengguna VPN seolah-olah mengakses internet dari jaringan pribadi, bukan dari jaringan umum. Apa itu ISP? ISP yaitu kepanjangan dari Internet Service Provider, adalah penyedia layanan internet yang menghubungkan penggunanya ke jaringan atau pengguna layanan ISP mampu mendaftarkan ke ISP untuk mendapatkan akses internet. Contohnya ada fiber optik, yaitu adalah tingkat sinyal tingkat tinggi, dan ada wireless internet, penghubungan internet tanpa kabel, biasanya sering digunakan di daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh kabel. Dan ada juga TCP/IP, itu adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Atau TCP/IP merupakan salah satu jenis protokol yang
berguna untuk melakukan proses pertukaran data di antara perangkat yang saling terhubung. Singkatnya, TCP/IP dapat diibaratkan sebagai jenis jembatan yang menghubungkan dua atau lebih perangkat dalam jaringan internet sebagai proses pertukaran data. Atau bisa kita simpulkan, TCP itu memiliki tugas mengirimkan data dengan utuh, dan IP itu tugasnya menyalurkan paket-paket data ke alamat yang akurat. Ada dua ciri khas TCP/IP, yaitu independen dan routable. TCP/IP merupakan standar jaringan terbuka dan bersifat independen, sehingga bisa digunakan dimanapun. Skema alamatnya juga sederhana, yaitu menggunakan alamat IP address yang bisa menghubungkan hingga ratusan juta komputer di internet. Karakteristik lain TCP/IP yaitu routable, artinya TCP/IP bisa menghubungkan banyak perangkat dengan sistem operasi atau operating system OS yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.